Hai, berjumpa lagi bersama kami, Sido Podcast, saluran inspirasi dan opini. Kembali lagi bersama saya, Bapak Obed Adi Nugroho. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai siswa-siswa dari SMA Negeri 1 Surakarta, yaitu Christian dan juga Jasmine, berkaitan dengan pandangan mereka tentang sosok guru itu seperti apa. Hal ini dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 25 November. Untuk itu saya akan mencoba menyapa mereka terlebih dahulu. Halo, apa kabar Christian? Halo Pak Obed, Bagaimana kabarnya? luar biasa. Oke, Jasmine bagaimana kabarnya? Luar biasa, baik. Oke, baik. Nah, Christian, Jasmine, ini kita mau ngobrol-ngobrol nih berkaitan dengan guru. Nah, ini kan sebentar lagi kita akan menyambut yang namanya Hari Guru Nasional. Ya. Kalian tahu kapan Hari Guru Nasional? Tanggal 25 November. Iya, tepat sekali. Jadi, tanggal 25 November merupakan Hari Guru Nasional. Nah, kalau berbicara tentang guru nih, Christian dan juga Jasmine, menurutmu, guru itu sosok seperti apa sih? Nah, saya mau bertanya dulu kepada Christian. Terima kasih Pak Obed atas pertanyaannya yang sangat bagus. Menurut saya sendiri, ketika mendengar kata guru, terlintas di pikiran saya adalah sosok yang sangat luar biasa dalam hidup saya, memberikan banyak pengajaran-pengajaran dan ilmu yang berharga tentunya dalam kehidupan saya. Boleh cerita sedikit Pak Obed ini? Oke, silakan Christian. Awal mula waktu saya itu SMP, waktu saya lebih mengenali diri saya sendiri, saya itu dulu itu SMP sebagai orang yang pasif. Pasif itu dalam artian hanya belajar dan tidak tahu dunia luar sekolah, intinya kehidupan sosial yang dilakukan teman-teman saya itu waktu SMP itu nggak tahu gitu loh. Jadinya saya hanya belajar dan ya saya dapat nilai bagus karena saya fokus hanya belajar. Tetapi ada banyak hal yang terlewatkan dari situ. Setelah lulus dari SMP, saya masuk ke SMA. SMA yaitu SMA Kristen 1 Surakarta. Saat ini saya sudah duduk di kelas 3 SMA. Banyak hal yang sudah saya pelajari dari mulai kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 ini, banyak pengajaran yang saya dapatkan ketika bersekolah di SMA Kristen 1 Surakarta ini. Yang pertama dan yang paling penting itu adalah bagaimana setiap guru-guru di SMA Kristen 1 Surakarta ini menanamkan nilai kerohanian, nilai spiritual, bagaimana sosok Tuhan dalam hidup saya itu bagaimana. Salah satu ada banyak contoh. Saya ambil 2 contoh. Yang pertama itu saya anak IPA kebetulan. Saya belajar biologi. Ya, pada saat belajar biologi itu saya menyadari bahwa guru yang memberikan saya materi ini tidak hanya berfokus pada materi itu saja, tapi saya juga mendapatkan nilai spiritual yang dapat saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu? Nilai itu adalah nilai bagaimana kita bersyukur terhadap setiap ciptaan Tuhan. Melalui salah satu mapel ini, saya menjadi lebih pribadi yang lebih bersyukur atas segala kondisi yang ada di dunia ini. Baik itu kondisi tubuh saya sendiri, baik itu kondisi lingkungan sekitar, apa yang terjadi di lingkungan sekitar, saya menjadi lebih awas dan lebih tahu bagaimana setiap alam ini bekerja. Dan tidak hanya itu saja Pak Obed, tetapi nilai-nilai Kristiani, nilai rohani ini juga dapat diterapkan dengan pelajaran yang istilahnya lebih sosial, lebih berhubungan dengan orang lain. Salah satunya adalah nilai sejarah. Nilai sejarah ini mengajarkan saya dari guru yang inspiratif juga di SMA Kristen 1 Surakarta, mengajarkan bahwa ya tanpa sejarah masa depan itu belum tentu sebaik sekarang gitu loh. Jadinya semua kejadian yang ada sebelumnya itu ya membentuk kita sekarang, membentuk sistem yang kompleks sekarang gitu loh. Jadinya saya lebih bersyukur, lebih intinya kegiatan kedepannya, apapun yang saya lakukan kedepannya, nilai kerohanian saya ketika saya belajar tidak hanya soal materi ini, tapi juga bagaimana nilai kerohanian ini dapat diterapkan dalam bagaimana menyikapi kejadian di masa lalu gitu. Ya, menjadikan saya lebih pasrah kepada Tuhan yang mempunyai
kehidupan ini pasrah kepada Tuhan atas segala keputusan yang saya ambil, dan tentunya ini menjadikan diri saya itu lebih ingin bersiap menuju masa depan yang lebih baik itu. Terus selanjutnya tidak hanya pada mata pelajaran saja, tidak hanya pada intrakurikuler saja Pak Obed. Jadi yang saya rasakan itu juga lewat ekstrakurikuler yang ada di SMA Kristen 1 Surakarta ini. Banyak sekali ekstrakurikuler yang ada di SMA Kristen 1 Surakarta ini. Yang saya ikuti adalah ekskul robotik Pak Obed. Jadinya selain saya belajar banyak mapel itu, saya juga belajar bagaimana skill-skill yang ada dalam ekskul robotik itu sendiri. Dan guru yang mengajar ekskul ini atau pembimbing yang mengajar ekskul ini mengajarkan saya nilai yang lebih lagi dalam mempelajari sesuatu hal yang baru, yaitu bagaimana saya berpikiran terbuka, berpikiran lebih luas tentang selain belajar itu ada banyak hal yang dapat dipelajari dari setiap hal-hal baru itu. Salah satunya di robotik itu bagaimana saya merakit sebuah komponen yang awal mulanya hanya satu, jadinya kompleks komponen ini dapat menjadi satu kesatuan yang utuh, yakni robot itu sendiri ya. Sosok guru ini dalam saya menjalani ekstrakurikuler ini sendiri, guru menjadi lebih fleksibel, intinya memberikan pemahaman yang lebih luas, lebih fleksibel dalam menjalani hobi, dalam menjalani setiap kesenangan yang saya lakukan dalam ekstrakurikuler ini. Juga saya ingin bercerita tentang, saya juga ikut organisasi. Salah satu organisasinya itu adalah organisasi siswa intrasekolah, yaitu OSIS, kepengurusan OSIS. Bagaimana peran Bapak Ibu guru dalam saya menjalani organisasi ini sendiri? Peran Bapak Ibu guru ini salah satunya adalah kan waktu saya jadi pengurus OSIS itu kan banyak mengadakan event, banyak mengadakan suatu acara-acara, dan itu tentunya berhubungan dengan persetujuan. Nah, jadinya ketika saya melakukan persetujuan itu tentunya dengan guru-guru yang berkaitan, guru-guru yang intinya turut ambil dalam event tersebut, saya juga belajar dari secara langsung bagaimana berinteraksi dengan Bapak Ibu guru secara di luar konteks pembelajaran, tetapi juga saya mendapatkan nilai-nilai seperti sosok guru itu di kelas itu ya seperti itu gitu loh. Tapi di luar pembelajaran saya juga mendapatkan nilai-nilai seperti ya guru itu sosok ya sama seperti kita manusia, banyak kekurangan dan juga banyak kelebihan yang dapat saya ambil, bagaimana guru itu menangani setiap masalah yang saya hadapi dalam organisasi itu gitu loh. Ya lebih guru pada saat menerangkan itu ya menjadi pribadi yang ramah, guru sosok yang ramah, guru sosok yang inspiratif lah bagi saya Pak Obed gitu Pak. Oke, jadi Pak, menarik sekali ya Christian, dari ceritamu tadi bahwa ternyata guru-guru di SMA 1 Surakarta tidak hanya saja memberikan tentang pengetahuan ya, tetapi ternyata juga nilai-nilai kehidupan tadi ya, termasuk juga nilai-nilai religius begitu ya. Nah, jadi itu para pendengar tapi juga pemirsa setia Sido Podcast. Jadi di sekolah kami sampai 1 Surakarta selain menekankan kepada pengetahuan, tetapi guru-guru di sekolah kami juga menanamkan yang namanya nilai-nilai kerohanian. Karena sekolah kami adalah sekolah berbasis Kristen, maka yang menjadi ciri khas kami adalah menanamkan nilai-nilai Kristiani di dalam hidup setiap siswa-siswa didik kami. Salah satunya adalah Christian ini. Ya. Gitu ya Christian ya? Iya Pak, benar sekali. Oke, menarik sekali Christian ceritanya. Nah, sekarang saya mau beralih ke Jasmine nih. Nah, mungkin dari Jasmine sendiri bisa menceritakan pengalamanmu itu di SMA 1 Surakarta, gurunya bagaimana, dan juga mungkin sosok guru itu seperti apa menurutmu gitu. Oke, terima kasih Pak Obed untuk pertanyaannya. Yang pertama dulu, menurut saya guru itu sosok yang inspiratif buat saya. Kenapa? Karena dari TK sampai SMA ini saya sering melihat, mendengar cerita dari masing-masing guru yang mengajar saya. Nah, cerita tersebut dapat membangun dan memotivasi saya untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik, Pak Obed. Nah, saya belajar dari guru-guru SMA Kristen 1 Surakarta ini banyak sekali nilai-nilai yang bisa saya ambil.
salah satunya yang paling utama itu selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kan setiap pelajaran, sebelum pelajaran itu kan ada renungan. Nah, pada pagi itu setiap guru tuh nggak pernah yang namanya lupa untuk melakukan renungan. Jadi di SMA Kristen 1 Surakarta ini saya tidak hanya belajar dalam bidang akademik saja, tetapi saya belajar juga nilai-nilai kerohanian yang mendasar di sekolah ini. Begitu Pak Obed. Oke, menarik juga ya ceritanya Jasmine. Berarti seperti Christian tadi, ternyata di sekolah SMA Kristen 1 Surakarta gurunya juga memberikan nilai-nilai religius ya? Iya, Itu ya? betul sekali. Oke. Nah, jadi itu ternyata dari pembicaraan saya dengan Jasmine dan juga Christian ini, saya dapat menarik kesimpulan bahwasanya seorang guru itu tidak hanya saja memberikan pengetahuan atau transfer of knowledge, tetapi juga transfer of value di situ. Ada nilai-nilai yang diajarkan, seperti tadi Christian dan juga Jasmine menceritakan ada nilai bergantung kepada Allah ya. Ya. Kemudian ada nilai kejujuran, tetapi juga ada nilai-nilai kehidupan yang diajarkan dari seorang guru kepada siswanya. Dan itu yang menjadi tanggung jawab kita, Bapak Ibu semuanya, sebagai guru di seluruh Indonesia. Baik, sekarang saya mau bertanya nih kepada Jasmine lagi. Nah, berbicara tentang guru, menurutmu guru yang ideal itu seperti apa? Yang guru yang diidam-idamkan gitu. Oke, terima kasih Pak Obed. Menurut saya guru yang ideal itu ada 3. Friendly, humble, dan tidak monoton. Yang di sini dimaksudkan friendly dan humble itu bisa menjadi sahabat buat setiap muridnya. Tetapi kita sebagai siswa juga tidak mengurangi rasa hormat kita kepada setiap guru kita. Nah, yang dimaksudkan tidak monoton ini cara pembelajarannya Pak. Jadi tidak langsung masuk kelas terus memberi materi, memberi tugas yang banyak sekali, itu malah menurut saya tidak bisa dipahami oleh setiap siswa. Tetapi dengan cara pembelajaran yang lain mungkin bisa keluar kelas atau memakai cara pembelajaran yang lain, itu mungkin membuat lebih efektif untuk menerima pelajaran. Itu menurut saya. Jadi ada inovasi-inovasi ya di situ Ya, ya. betul sekali. Dan juga seorang guru itu bisa menempatkan tidak hanya saja sebatas menjadi guru, Ya. tetapi mungkin menjadi teman, Ya, betul menjadi sekali. sahabat gitu Ya, ya. ya, betul Oke, sekali. menarik sekali. Nah, untuk Christian sendiri, sama seperti Jasmine, pertanyaannya adalah guru yang ideal itu seperti apa? Gitu. Kalau di pikiran saya itu ada 2 Pak Obed. Yang pertama itu kita dengan guru sebagai siswa dan juga guru harus ada interaksi 2 arah. Harus ada pembicaraan satu sama lain terkait materi tersebut, baik itu materi seperti biasanya ataupun diskusi nilai-nilai yang ada. Jadinya feedback antara satu sama lain yang dirasakan oleh Bapak Ibu guru juga tersampaikan kepada siswa. Yang dirasakan siswa juga tersampaikan oleh Bapak Ibu guru. Gitu. Terus yang kedua adalah lebih menekankan ruang terbuka untuk berdiskusi satu sama lain terkait materi itu. Jadinya ketika saya tidak tahu, maka saya harus bertanya gitu loh. Ketika ada yang dirasa kurang, ketika pengajarannya kurang atau ada sedikit kesalahan-kesalahan, ada miskonsepsi gitu di pikiran siswa, itu seharusnya itu bertanya kepada guru. Gimana toh? Terus Bapak Ibu guru juga memberikan jawaban yang sesuai, juga bertanya kenapa kamu seperti itu gitu loh. Jadi ini seperti ada ruang interaksi yang lebih terbuka satu sama lain, menyatakan setiap keluhan, setiap saran, dan juga saling membangun satu sama lain gitu Pak. Oke, jadi berarti ada itu ya, interaksi tapi juga kebebasan bagi siswa untuk bisa mengungkapkan pendapat gitu ya, Christian ya. Oke, baik. Nah, jadi untuk pertanyaan ini bisa saya simpulkan sebetulnya ada beberapa hal. Yang pertama adalah seorang guru itu bisa menjadi sahabat, bisa menjadi teman bagi siswa-siswanya. Jadi seorang guru itu tidak hanya sebatas menjadi guru artinya memberikan tugas, memberikan pelajaran, tetapi seorang guru seharusnya itu juga bisa menjadi sahabat, bisa menjadi teman bagi siswanya. Jadi siswa itu bisa mungkin curhat, siswa itu mungkin bisa sharing kepada gurunya, begitu. Tetapi yang kedua berkaitan dengan proses pembelajaran, guru ternyata juga harus menjadi pribadi yang menarik, gitu. Itu tercermin di dalam proses pembelajarannya. Seperti yang disampaikan Jasmine tadi, bahwasanya seorang guru harus bisa mengemas pembelajaran itu sedemikian rupa sehingga supaya menarik, begitu, sehingga siswa-siswa itu bisa antusias untuk mendengarkan materi atau pembelajaran dari guru tersebut, gitu. Nah, menarik sekali ya ternyata dari bincang-bincang kita tadi, begitu.
ternyata kita bisa melihat ternyata tugas guru ternyata tidak hanya saja sebatas memberikan pelajaran, tetapi juga seharusnya bisa menjadi pribadi yang menyenangkan gitu ya. Betul, Jadi Pak. sahabat, menjadi teman gitu. Nah, dalam rangka Hari Guru Nasional pada tanggal 25 besok. Nah, saya mau minta masing-masing dari kalian apa pesan-pesanmu untuk seluruh guru di Indonesia, tetapi mungkin juga untuk guru-guru di SMA Negeri 1 Surakarta. Mungkin dari Christian dulu. Terima kasih Pak Obed. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada seluruh guru di Indonesia, tentunya guru di SMA Kristen 1 adalah senantiasa mengedepankan keadilan dalam setiap pekerjaannya, senantiasa menjadi guru yang terbaik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tetap semangat dalam berproses menjalani setiap tantangan kedepannya yang semakin kompleks. Itu saja. Oke, terima Tetap kasih. semangat. Ya. Baik, sekarang Jasmine, silakan. Oke, untuk seluruh guru yang ada di Indonesia, terkhusus guru SMA Kristen 1 Surakarta, terima kasih atas setiap jasa dan pengabdian dalam mengajar kami, para siswa. Tetap semangat, tetap kuat, dan tetap menjadi inspirasi untuk setiap kami, para siswa. Selamat Hari Guru Nasional. Itu saja, Pak. Oke, baik. Terima kasih Christian dan juga Jasmine. Iya, Kesempatannya sama-sama. pada hari ini kita bisa berbincang-bincang di podcast di Sido Podcast pada kesempatan kali ini. Mungkin next time kita bisa bincang-bincang lagi Oke, di siap. topik dan bahasan yang berbeda. Ya. Baik, jadi itu para pemirsa setia Sido Podcast, perbincangan saya dengan Christian dan juga Jasmine. Terima kasih untuk para guru tetapi juga siswa-siswa yang sudah menyaksikan Sido Podcast pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan juga bisa komen di Sido Podcast kesempatan kali ini. Baik, itu Sido Podcast pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa di Sido Podcast berikutnya. Sido Podcast, ayo toh!